Sebagai laki-laki normal, mana ada yang gak sakit hati jika melihat istri yang dicintai melakukan hal tak pantas, apalagi di depan suaminya sendiri. Sungguh ini perlakuan yang tidak adil, yang tak boleh dicontoh oleh istri manapun. Apalagi ia melakukan tidak hanya dengan satu orang, tetapi sekaligus dua. Heran, marah, kecewa, bahkan benci setengah mati. Tapi anehnya, aku seperti bungkam, tak bisa mengambil langkah dan sikap tegas pada istri. Antara marah dan bingung itu menjadi satu. Kalau aku biarkan, pasti ini akan keterusan, bukan bisa lebih parah lagi. Tapi kalau aku tegur, dia pasti berkilah, dan ujung-ujungnya pasti minta pisah. Sungguh aku tak suka itu, aku berharap pernikahanku sekali saja dalam hidupku. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Yuk ikuti sampai tuntas ceritanya. Perkenalkan, namaku Ihsan. Umurku 30 tahun. Aku telah menikah dengan Nesta 4 tahun yang lalu. Sayang, hingga saat ini kami belum dikaruniai momongan. Wanita yang kupilih untuk menjadi istriku, berusia 28 tahun, berbeda 2 tahun denganku. Awalnya aku merasa begitu beruntung bisa mendapatkan istri seperti Nesta. Selain cantik, ia juga mau menerima aku apa adanya. Maksudku, aku tak punya keistimewaan apapun. Aku hanyalah lulusan SMA dan sempat bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik sepatu kualitas ekspor, milik orang luar negeri. Namun 2 tahun lalu karena adanya musibah, pabrik terbakar sampai habis, sehingga banyak karyawan dirumahkan. Termasuk aku. Dampaknya hingga kini Ensih menjadi pengangguran. Dan inilah yang menjadi pemicu kurang harmonisnya hubungan suami istri. Sejak itu, Nestalah yang bekerja sebagai pencari nafkah, sementara aku ingin menggantikan posisinya bekerja di rumah. Nesta sendiri bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan ternama di kotaku. Terkadang aku minder pada istriku, karena aku hanya bisa tinggal di rumah sambil menunggu panggilan lamaran, yang hingga kini belum ada satupun pihak perusahaan ingin memanggilku. Hal itu pula yang menjadi alasan rumah tanggaku mulai berantakan. Bermula pada pagi itu. Jam berapa ini, Mas? Tanya Nesta saat kami baru saja terjaga dari tidur. Jam 6 deh, kamu gak kerja? Keburu jemputan kantor datang, ucapku. Lia, Mas. Oh iya, maaf ya Mas, semalam ketiduran jadi gak sempat, ucap Nesta lagi. Oh alah, gak apa-apa kok, sudah sana siap-siap kerja, sahutku. Namun, kemudian ia justru beranjak, lalu memelukku sambil berbisik. Kasih aku waktu 20 menit aja, Mas, ucapnya dengan manja. Seketika jantungku berdegup cepat. Mau apa sih, Dek? Tanyaku. Nesta tak menjawab, lah justru menatapku seolah memberi kode padaku. Tiba-tiba sebuah kecupan ku terima seiring tangannya mulai menarik rambutku. Dan tanpa kuduga, rupanya Nesta memberikan haknya padaku. Sungguh, pagi itu menjadi pagi yang sangat berkesan untukku. Awalnya aku yang merasa kecewa, karena semalam tak mendapatkan, kini berubah menjadi bahagia seiring kemesraan yang mulai tercipta. Selesai itu kami terdiam sesaat. Semua masih nempak berantakan. Namun ada yang janggal dan pikiranku jadi kacau. Ketika aku melihat bagian tertentu istriku, ada tanda merah seperti bekas gigitan. Aku sedikit ternganga, sebab pasti bukan aku yang membuatnya. Di saat aku ingin menanyakannya hal tersebut, tiba-tiba Nesta lebih dulu beranjak ke kamar mandi. Kulihat jam memang sudah hampir jam 7. Kuurungkan niatku untuk bertanya, dan bergegas menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untuk istriku. Tak sampai 20 menit, masakanku pun selesai, dan kulihat Nesta sudah selesai dengan urusan dandanannya. Makan dulu deh, sebelum Pak Banu datang, ucapku. Pak Banu itu adalah sopir kantor yang ditugaskan oleh Pak Handoko, pimpinan di kantornya. Awalnya aku menyarankan agar Nesta berangkat sendiri.
Namun setelah kupikir lagi, yang kami punyai hanyalah sebuah motor yang kadang kupakai untuk keperluan sehari-hari. Akhirnya mau tak mau aku menyetujui jika Nesta diantar jemput seperti pagi ini. Setelah Nesta selesai makan, tak lama kemudian terdengar suara klakson mobil di depan rumah sederhana kami. Kulihat seorang pria berusia 50 tahunan menunggu istriku. Aku lantas menghampiri mobil tersebut sekedar untuk menyapa Pak Banu, sopir yang biasa mengantar istriku. "Hei, Pak Ihsan, Bu Nesta apa udah siap berangkat?" tanya Pak Banu padaku. "Udah Pak," jawabku. Tak kusadari Nesta telah berada di sampingku dengan membawa tas sambil tersenyum pada si sopir itu. Dapat kulihat tatapan Pak Banu sedikit berbeda pada istriku. Entah apa maksudnya. Yang pasti aku cukup risih melihatnya. "Hehim," tegurku. Ayo Bu keburu telat," ajak Pak Banu pada istriku. Setelah berpamitan, aku kembali ke dalam rumah lebih dulu. Mengambil sapu, berniat untuk membersihkan teras depan rumahku. Namun rupanya mobil yang membawa istriku itu masih tak kunjung pergi dari depan rumahku. Jendelanya sudah tertutup, namun yang membuatku terkejut mobil itu tampak bergoyang. Merasa ada yang janggal aku pun segera menghampiri. Namun saat baru saja melangkah, jendela mobil kembali terbuka. Tampak istriku dan Pak Banu tersenyum canggung padaku. "Kok belum berangkat Pak?" tanyaku. "Ini iya, ini mobilnya tadi mogok Pak," sahut Pak Banu gugup lalu melajukan mobilnya. Jujur, aku merasa ada yang janggal di benakku. Apalagi ketika tadi melihat mobil bisa bergoyang. Namun sebisa mungkin kuabaikan perasaan aneh itu. Tak mungkin rasanya jika istriku ada hubungan dengan sopir itu. Singkat kata, hari ini adalah hari Minggu tepat 2 hari setelah aku menemukan kejanggalan di dalam mobil yang membawa istriku. Pagi itu aku dan istriku sedang bersantai di depan TV di ruang tamu, menghabiskan hari liburan dengan berdua sambil bercengkrama. Rasanya memang sudah lama kami tak meluangkan waktu, apalagi dengan kesibukan istri yang jarang sekali bisa bersama seperti saat itu. Di saat kami sedang asik bercengkrama, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Aku pun bergegas untuk membukanya. Sementara Nesta beranjak menuju dapur. Setelah pintu terbuka, rupanya Pak Handoko bersama Pak Banu yang datang. "Wah, silahkan Pak," ucapku pada dua orang pria rekan kerja istriku itu. "Lia Pak Ihsan, oh iya kamar mandinya di mana ya, Pak, kebelet pipis nih," tanya Pak Handoko kemudian. "Di belakang Pak, ada Nesta kok di dapur," sahutku lagi. Pak Handoko kemudian menuju dapur, sementara aku dan Pak Banu ngobrol di ruang tamu. Tampak Pak Banu sedikit canggung berbincang denganku, mungkin karena kejadian mobil bergoyang waktu lalu. Namun sebisa mungkin aku bersikap biasa seolah tak ada apa-apa. Cukup lama kami berbincang di ruang tamu, kami membahas berbagai macam hal, sampai tiba-tiba aku baru menyadari jika Pak Handoko belum juga kembali dari kamar mandi. Merasa sedikit janggal lantas aku beranjak hendak memanggil istriku, namun di saat bersamaan rupanya Nesta dan Pak Handoko sedang berjalan menghampiri kami dan membawa nampan berisi 3 cangkir kopi. "Silahkan Pak," ucapku mempersilahkan. Kedua pria beserta aku untuk minum kopi buatan istriku. Kami kemudian kembali berbincang-bincang berempat bersama istriku. Namun entah mengapa, tak lama setelah itu tiba-tiba aku merasa kantuk berat dan sedikit pusing. Tak biasanya aku seperti ini, namun beberapa kali aku mencoba melawan, rasa kantuk itu semakin menjadi. "Pak Ihsan kenapa? Sepertinya ngantuk," ucap Pak Handoko yang memperhatikanku sering menguap. "Kalau gitu kami pamitan ya Pak," timpal Pak Banu sambil menyalamiku. Setengah sadar aku merasa bingung dengan kondisiku saat itu. Aku dan Nesta akhirnya mengantar mereka sampai depan teras, lalu aku segera menuju kamarku, meninggalkan Nesta yang masih menunggu rekan kerjanya itu pulang.
Sesampainya di kamar aku langsung terlelap tanpa ampun. Entah berapa lama aku terlelap, samar-samar aku mendengar suara aneh tepat berada di sampingku. Aku cukup mengenali suara itu, pasti itu suara Nesta istriku. "Jangan Pak Handoko saja Bu, saya juga mau." Itu suara Pak Banu. Terdengar dua orang seperti rebutan, sementara Nesta makin negar-negar. Aku terkejut, terdengar ada dua orang pria yang saat ini bersama Nesta. Meski suara itu dekat sekali denganku, tapi aku tak mampu melawannya. Tidurku makin lelap saja, bahkan ketika kurasa ada gempa hebat, aku masih tak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya diam tanpa tahu apa yang mereka kerjakan. Aku baru terjaga saat hampir menjelang pagi. Saat menoleh, rupanya Nesta masih terlelap di sampingku. Aku termenung memikirkan yang baru saja kualami. Apakah itu hanya mimpi? Rasanya aku berada di antara percaya tidak percaya. Kalau itu mimpi, kenapa aku bisa mendengar dan merasakan semua kejadian? Tapi kalau itu bukan mimpi, kenapa istriku masih terlelap di sampingku? Demi rasa penasaranku, aku memberanikan diri untuk membuka pelan selimut istriku, dan betapa terkejutnya aku saat melihat gigitan serangga kepala hitam hampir memerahkan sekujur tubuh istriku. Tapi aku tak berani menyelidik, aku ingin tahu sendiri pada saatnya nanti. Sebab aku yakin, tak ada sebuah kecurangan yang tidak meninggalkan jejak. Entah apa yang bakal terjadi nanti. Aku hanya berharap akan ada jalan keluar yang terbaik. Sekian kisah cerita kali ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih, selesai.